Istri mendapat harta warisan ataupun harta pusaka karena mempersuamikan suami dengan jalan tadi ijab dan kabul. Seperti pertanyaan berikutnya, secara hukum fikih sah, secara undang-undang begitu kira-kira. Undang-undang Permendagri tahun 82 itu tentang pernikahan. Kalau tidak ada persetujuan dari istri pertama, kan gitu, tidak disahkan oleh negara, maka tidak dikeluarkan buku nikah. Tapi yang dia secara ilmu fikih ada wali, ada saksi, ada jelamen, ada rukun nikah lengkap, sekalipun istri kedua. Makanya istri itu berhak dia menjadi ahli waris. Walau dari suami yang telah menceraikannya asal dalam iddah. Seperti tadi, istri yang kalau dicerai dia talaknya tidak talak bakin, artinya talak satu atau talak dua, semasa belum lalu iddah. Iddah istri yang diceraikan suami berapa bulan? 3 bulan 10 hari, itu secara bahasa. 3 bulan 10 hari. Yang baru lalu iddah. Yang belum dari bulan kita nalak lahir. Belum sampai 3 bulan sudah dipinang orang lah. Makanya mohon maaf. Wajib tarabus kepada perempuan yang ditinggalkan suami yang meninggal selama 40 hari. 40 hari tarabus ini menahan diri dalam rumah, baik di rumah, baik pakai parfum, baik pakai baju, selama 40 hari. Nah, kalau istri diceraikan suami, kenapa harus 3 bulan 10 hari baru boleh nikah dengan orang lain? Karena kunbibitan tadi yang kita katakan di bawah 6 bulan tadi, kunbibitan tadi takut masih ada bercampur dengan suami almarhum. Kalau sudah 3 bulan 10 hari lewat, berarti sudah bersih tahrim. Maka di situ agama memberikan pintu boleh nikah lalu iddah. Kenapa nggak boleh nikah, nggak sah nikah dalam iddah? Karena itu tadi takut bercampur. Paham ibu? Paham kan? Takut nanti bercampur nanti maaf lah, kita bicara dalam hukum kan. Nah, kemudian wanita ataupun perempuan yang berhak menjadi ahli waris yaitu wanita yang dimerdekakan hamba, itu sudah berkata. Nah, kemudian kerabat yang terdiri dari ini disebut tadi. Pertama ibu. Nah, ibu daripada siapa? Yang meninggal ibu, berarti yang meninggal siapa? Anak kan? Ibu yang hidup, berarti meninggal. Anak, hartanya ke ibu anak. Nah, ini yang berhak waris. Kemudian nenek, berarti yang meninggal cucu. Nah, cucu meninggal. Kemudian anak perempuan, anak inang, anak perempuan yang meninggal siapa? Bapak atau ibu? Umi atau ibu? Atau bapak? Anak perempuan. Anak perempuan. Yang meninggal? Ibunya? Ayah. Bapak meninggal. Anak inang yang dua bahagi perempuan, dua bahagi laki-laki, satu bahagi belum, itu yang dimaksud. Nah, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu inang dari anak agam. Kakek meninggal. Nah, cucu ini perempuan, tapi cucu perempuan ini dari anak agam, anak laki-laki. Berarti yang meninggal siapa? Kakeknya. Itu berhaknya, ada mewarisnya. Kemudian, nah,
cucu perempuan dari anak laki-laki sudah saudara perempuan. Katanya pulang. Saudara perempuan. Saudara. Karena bahasa kami di sana dengan si A si B ini perempuan berdua, tapi si ibu sebab bapak. Nah, saudara perempuan, berarti yang meninggal saudara dapat itu. Selama dalam perjalanan saudara itu tidak ada laki-laki kan gitu. Pokoknya secara keperempuanannya dia mendapat harta pusaka. Nanti dalam perjalanan ada yang terhijab, ada. Kalau memang yang ditinggalkan cuma dua ya, si Aminah dengan si Fatimah, umpama dia si Aminah meninggal, cuma tinggal saudaranya si Fatimah, lain nggak ada. Nah, itu dia mendapat. Nanti ada asabah. Nah, kemudian ketika semua ahli waris yang tadi baik laki-laki baik perempuan itu ada semua, sampai cucu-cucunya ada, maka yang berhak menjadi ahli waris hanyalah pertama bapak, kedua ibu, anak kandung, suami dan istri. Itu yang 5 orang itu. Kalau itu semua tadi ada, kakek ada, cucu ada, anak ada, istri ada, sudah disemain ini. Semuanya ada saudaranya. Yang semua ada saudara itu yang berhak menerima pusaka. Ingat, yang pertama adalah siapa tadi? Ayah. Yang berhak menerima ahli waris pertama bapak. Nah, kedua ibu. Ketiga anak. Aduh, keempat suami dan istri. Itu kan lazim. Suami istri. Nah, itu yang berhak. Kalau semuanya berkumpul ada. Ibu berapa? Bapak berapa? Nah, urut per-pernya. Nah, itu secara ringkas dasar-dasarnya dulu. Karena wali bukan dasar-dasar untuk pengetahuan ilmu faraid. Nah, sementara per-pernya kalaupun kita sambung, ini mohon maaf bagaimana ketentuan waktu mungkin ada dari wali tambah dari aku hari ini. Kalau tambah bertanya boleh. Pertanyaan bisa diajukan lagi. Ya Allah, jangan jauh wali. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Menarik hukum faraid. Saya telat karena nggak tahu informasi ada pengajian hari ini. Begini, yang pertama Pak Ustadz, yang sering dibicarakan sekarang, istilah patah titi itu sudah populer di kalangan kampus, diadakan patah titi. Di Dayah, di kampus nggak ada wali pengganti. Itu satu. Yang kedua, apakah anak perempuan ini kalau tidak ada ahli waris yang lain bisa menghabiskan hartanya sebagai asabah untuk dia? Anak perempuan, tentu bapaknya. Dan bagaimanakah kalau anak perempuan ini yang sebapak, kemudian yang meninggal anak perempuan yang seibu, saudara laki-laki yang seibu. Ini ada yang terhijab enggak antara dua ini? Satu sepihak bapak, satu pihak ibu, sebapak seibu. Bila meninggal sebapak, apakah perempuan seibu ini terhijab? Nah, ini bolak-balik bisa pertanyaan ini. Nah, ini agak rumit sikit nih. Ya. Kalau persennya nanti kita lihat, ini tentang hijab, menghijab ini aja. Terima kasih. Mungkin Ibu menyatakan agak rumit, juga jawabannya rumit mungkin. Ya, tidak, bukan rumit, langka terjadi, tapi ada terjadi. Patah titi. Nah, arti patah titi ini lebih dahulu orang yang meninggal itu lebih dahulu yang menerima pusaka meninggal daripada yang belum menerima pusaka. Contoh begini, antara bapak dan anak itu secara logika kan anak mendapat pusaka dari bapak. Kemudian ini anak meninggal, bapak masih,
ada anak. Berarti oleh si mayat kan bukan oleh kakeknya itu. Nah, yang dikatakan patah titik, patah titik. Si almarhum ini mohon maaf nanti kalau bisa diperbaiki, terhijab oleh orang yang berhak menerima pusaka. Kan kalau kita istilahkan dalam saya, istilah patah titik, terhijab dengan orang yang berhak menerima pusaka. Kita ulangi contoh. Kita ulangi contoh. Seseorang bapaknya masih ada. Seseorang ini ada punya anak. Kemudian meninggal seseorang ini, ditinggalkan kakeknya, bapaknya ada, anaknya ada. Kemudian meninggal kakek ataupun bapak seseorang lagi. Ini cucunya. Bukan cucu ya? Cucu kan? Cucunya tidak spontan langsung berhak untuk menjadi ahli waris daripada kakeknya. Itu antara lain. Kemudian yang kedua tadi apa? Anak perempuan bisa mengambil sebagai menghabiskan harta pusaka si mayatnya. Harta asabah. Yang biasa asabah kan laki. Bila enggak ada yang lain. Yang kita ketahui, mohon maaf kalau nanti koreksi boleh. Kalau anak perempuan tidak bisa ya. Kan seluruh harta asabah. Karena itu memang saudara lain nggak ada nih. Nggak ada. Cuma 3 dia. Nah, itulah yang rumitnya seperti tanya tadi kan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah aku yang bertanya ya Bu, cuma karena memang kami cek di waktunya sampai dengan jam 10 karena para jemaahnya kan terkait dengan wajib tugas pada PNS kan. Dan cuma apa yang disampaikan oleh Abu Dina, jadi yang berkaitan dengan masalahnya. Memang itu benar adanya bahwa ada perempuan pada dasarnya tetap tidak bisa menghabiskan harta pusaka, kemudian kaitan dengan hijab seperti apa yang telah disampaikan oleh Abu dari benar mulia tadi, bahwa terlebih dahulu meninggal orang yang mengambil harta pusaka. Maka ini kesimpulannya. Jadi untuk lebih dari itu masalah presentasinya tadi siapa yang paling terhijab nanti akan dibahas lebih lanjut. Karena itu kalau para ini sebaiknya memang pakai papan dulu ya. Jadi maka ini saja yang dapat saya jawab dan selanjutnya kami persilakan kepada Abu Lid ketua majelis fatwa. Terima kasih kepada Abu dari para ketua dan ibu-ibu ya.